Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, ya, dimana kurang lebih 2000 tahun yang lampau Roh Kudus dicurahkan, ya, di saat Hari Raya Pentakosta ini. Mari kita undang Roh Kudus pada pagi hari ini, ya, supaya Dia hadir di tengah-tengah kita, melawat kita, menjamah kita, memperbarui kehidupan kita semakin indah dan semakin indah. Kita pujikan pujian penyembahan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hatiku, cerikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hatiku, cerikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, kan ku sanjung Kau
bersama kami, Engkau di dalam kami, Engkau menyertai kami. Haleluya. Sungguh terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Jadikan kami lebih lagi, sama kami lebih lagi, sehingga kami menjadi umat yang taat dan setia akan firman-Mu, akan janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Roh Kudus, haleluya, kita renungkan kembali, haleluya, kejadian 2000 tahun yang lampau. Haleluya. Roh Kudus begitu berkuasa, haleluya, untuk memberikan semangat, kekuatan, keberanian untuk para rasul, haleluya, melanjutkan misi Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Roh Kudus menopang, menguatkan, menghibur, menolong, melepaskan, membebaskan, mengurapi dengan kuasa dari tempat yang mati ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang mati dibangkitkan. Haleluya. Roh Kudus masih berlaku sampai saat ini bagi orang yang percaya pada firman Allah. Haleluya, sebab Dia ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami umat-Mu, penuhi kami Tuhan. Beri hati yang haus dan rindu akan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kita menyadari tanpa Roh Kudus kita tidak bisa taat. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menuruti firman Allah. Oh, Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah Roh-Mu yang hidup itu memenuhi kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, haleluya, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh, terima kasih Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka. Amin, haleluya. Serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjerikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran bebaskan hidup yang terbelenggu. Terima kasih Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjerikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Pakai kami menjadi anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk menyatakan keajaiban Allah, kebesaran Allah, kedahsyatan Allah yang ada dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kami masing-masing sampai saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada seperti kami ada saat ini, itu semua oleh karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari Engkau bekerja lebih lagi Tuhan, mengingatkan kami, membawa kami terus untuk tetap setia melakukan seluruh kehendak firman Allah, melanjutkan visi misi Tuhan untuk jiwa-jiwa supaya banyak mereka diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami ingin memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Urapi pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Beri roh damai sejahtera, sukacita dari surga memenuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dari awal hingga akhirnya Kau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita sama-sama memujikan lagu. Kasih
dengan tuntunan Roh Kudus kita boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu sukacita. Surabaya.
Bapak Ibu. Kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu lihat media sosial, dunia media sosial itu gemparnya karena apa? Karena lagu sekolah minggu Bapak Ibu, mereka semua pada takut kalau lagu ini terus nyebar, nanti jumlah orang yang percaya Tuhan Yesus itu semakin banyak, sehingga lagunya ini mulai dikurangi. Lagunya itu sangat sederhana, tapi sempat membuat geger dunia luar sana Bapak Ibu. Jadi kalau kita nyanyi yang sungguh-sungguh penuh sukacita karena ada kuasa dalam pujian. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semua betul-betul mau menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Haleluya. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin persembahan kami tidak ada artinya bagi Engkau, namun hidup yang menyenangkan Tuhan, taat akan firman Allah, itu lebih daripada harta. Oh, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan kami betul-betul boleh menyenangkan hati Tuhan, dengan kami siap melakukan perintah-perintah-Mu, peraturan hukum dan ketetapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga sepanjang hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya, dan kami semua yang memuji menyembah Tuhan semakin menyenangkan hati Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dan kami sangat yakin kalau kami menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Bila kasih anugerah, kasih karunia-Mu, haleluya, Kau nyatakan lagi lewat hamba-Mu sebentar.
dengan pengurapan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, menyelawat kami, menjamah kami, memberkati kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan. Kau pakai mereka sehingga anak-anak ini boleh mengerti akan kebenaran firman Allah dan semakin setia kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat Hari Raya Pentakosta. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menerima berkat kalender pembacaan Alkitab. Terima kasih Pak Ardi. Yang perlu bisa ngambil ada di tempat di depan ya. Mungkin ada yang masih perlu, boleh ambil. Haleluya. Kita akan belajar saat ini. Kita sudah menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Saat ini kita akan belajar all is grace. Haleluya. Semuanya. Jadi kalau sudah semuanya ya semuanya ya. Enggak usah ditawar, enggak usah ditambahi, enggak usah dikurangi. Kalau yang bilang semuanya ya sudah semuanya. Semuanya adalah kasih karunia. Kalau pengen baca secara lengkap ada di Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Cuman 10 ayat tapi jelas dikatakan Alkitab itu satu kesatuan ya. Meskipun ada 77362 kata, itu satu kesatuan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan Allah itu esa, satu kesatuan, 3 pribadi tapi satu kesatuan. Istilahnya kalau diterjemahkan memang tidak bisa sejelas kata manunggal itu ya. Manunggal itu ya satu kesatuan. Seperti kita semua juga yang benar adalah satu kesatuan. Haleluya. All is grace. Semuanya adalah kasih karunia. Kalau sudah seperti ini ya sudah tidak usah ditambahi lagi, dikurangi macam-macam. Kalau kita sudah pegang teguh bahwa semuanya adalah kasih karunia, sikap hidup kita akan beda. Banyak pertanyaan ya. Kenapa mungkin hamba Tuhan, sudah melihat kuasa doa tapi masih males doa, males baca firman. Saya ditanyai gitu ya bingung ya jawabnya yang apa ya. Ini loh Bu Henry sudah hamba Tuhan, sudah lihat kuasa doa, sudah lihat kuasa Tuhan. Tapi kok rasanya masih males kalau disuruh doa, disuruh baca firman tuh kelihatannya masih males, lebih seneng utak-utak yang lainnya. Ada pertanyaan gitu bingung saya jawabnya. Jawabnya apa? Itu namanya mokong. Mokong ya, manusia itu mokong ya. Contohnya mokong itu sudah mulai di Taman Eden itu dan mokong itu enggak tahu bisa diterjemahkan apa, enggak ngerti saya. Sudah lengkap semuanya. Ya masih kurang aja ya. Haleluya. Kita lihat contoh sudah lengkap di Alkitab, sudah lengkap. Jadi sudah enggak ada alasan lagi. Kalau kita sudah tahu bahwa semuanya adalah kasih karunia, all is grace, kita pegang. Sebetulnya simple ya, sederhana sekali. Kalau kita berpegang teguh bahwa semuanya kasih karunia, hidup kita itu jadi beda, jadi rajin. Enggak sembarangan, enggak sembrono. Kenapa masih ada yang males, jahat, enggak setia? Karena masih akunya belum mati ya. Galatia 2 ya ayat 19 sampai 21. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang dalam kita. Kalau sudah Kristus di dalam kita itu yakin. Kasih karunia itu apa? Ya Kristus itu ya. Kristus itu apa? Ya firman ini, keseluruhan firman ya. Jadi semuanya nanti itu satu kesatuan. Nanti cara ngomong ya beda, cara segalanya itu beda.
cara hidup, cara menggunakan waktu, segalanya beda, cara berpikirnya beda ya. Pokoknya selalu ada dua jalur, jalur Marta sama jalur Maria, jalur mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mamon. Orang yang masih suka bersungut-sungut itu masih di jalur Marta, masih di jalur mengabdi sama Mamon. Itu tidak bisa disangkal ya. Kalau orang itu sudah mengabdi kepada Allah di jalurnya Maria ya, tahu yang terbaik, bisa melihat kekekalan, tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Yang ada hanya puji Tuhan, bersyukur. Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, kita tahu cara pandang Allah. Oke, kita langsung masuk ayatnya, Roma 5:17. Ini sudah sering dipelajari. Hafalkan 5:17 itu angka yang luar biasa. 1 Tesalonika 5:17 itu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa itu didahului dengan 16 dan 18. 16 itu bersukacita, 18 itu bersyukur ya. Itu berdoa itu bersukacita dan bersyukur. Kalau ada hamba Tuhan mungkin mengatakan, saya di ruang doa mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore tidak melakukan apa-apa, cuman berdoa, baca firman. Tapi kita lihat dari buahnya, apa yang kita doakan. Haleluya. Doa yang benar adalah menaikkan firman Allah sebagai doa. Sudah tidak ada permintaan apa-apa lagi. Seperti di Ester 2 ayat 15. Tidak pengen apa-apa lagi. Sudah masuk dalam pengaturannya Allah. Haleluya. Haleluya. Di sini kita lihat ya juga 1 Tesalonika 5:17, Yakobus 5 ayat 17, kita lihat 5:17 semua ya. Itu bersungguh-sungguh berdoa. Elia itu manusia biasa tapi bersungguh-sungguh berdoa. Akhirnya dia jadi manusia Allah. 2 Timotius 3 ayat 17 itu manusia Allah. 17 lagi ya. 2 Timotius 3 ayat 17 itu manusia Allah, diperlengkapi untuk segala perbuatan baik. Kalau kita lihat 2 Timotius 3 itu ayat 1-nya bicara tentang hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir kalau kita di jalur yang benar, kita itu diperlengkapi. Haleluya, terhias sempurna. Jadi manusia Allah. Jadi tidak terus jadi manusia biasa. Ada Bu Henry ayatnya, Elia itu manusia biasa. Iya, manusia biasa. Tetapi waktu dia bersungguh-sungguh berdoa, dia meresponi kasih karunia Allah. Dia menjadi manusia Allah seperti Henokh, terus berjalan dengan Allah, walk with God. Kalau Elia itu work for God ya, kerjanya buat Allah semuanya. Haleluya. Itu bicara tentang senantiasa berjaga, senantiasa berdoa. Haleluya. Itu sudah nyambung terus. Jadi tidak bisa dibohongi ya. Orang itu nanti dari cara bicaranya itu kelihatan sekali imannya, cara mendengar. Mari kita lihat terus ya. Di Yesaya 5:17 kita juga sudah belajar. Kita harus hidup dalam penggembalaan. Domba itu makan rumput seperti di padangnya sendiri. Beda dengan kambing. Kambing itu mencari makan di reruntuhan gedung orang kaya. Terus nyambung terus. Yeremianya juga 17 ayat 7 dan 8 terus berharap sama Allah, tidak berharap sama yang lainnya. Bahkan tidak berharap dengan kekuatan diri sendiri. Manusia mungkin ada yang ngomong, saya sudah tidak berharap ke orang kok Bu Heri, tapi saya masih terus berusaha dengan kekuatan diri sendiri. Itu juga tidak bisa. Kita harus sepenuhnya pakai kekuatan Allah. Itu hanya ada 2 ayat di Yesaya 58. Ayat 13 dan 14, 2 ayat yang lengkap. Yesaya 58 ayat 13 dan 14 itu tentang menghormati hari Sabat.
Itu artinya menghormati perhentian. Artinya apa? Artinya sepenuhnya pakai kekuatan Allah, tidak lagi pakai kekuatan diri sendiri. Akhirnya dia bisa naik kendaraan kemenangan, melintasi badai dan lain sebagainya. Bisa melihat bahwa semua yang kita alami saat ini, itu semua membawa kita terbang lebih tinggi. Haleluya. Haleluya. Kita baca dulu ya Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ini sudah bukan bagian kita. Tuhan Yesus sudah datang. Sekarang kita sudah merayakan Pentakosta. Kita masuk bagian berikutnya. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Berhenti sampai sini. Kita ambil 5 kata. Telah menerima kelimpahan kasih karunia. Mari kita pakai firman, sudah, tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangi. Firman ini kita pakai, kita pegang, kita renungkan. Ingatlah selalu akan Dia. Terus lihat firman. Tugas kita itu terus ingat, terus lihat firman, terus lihat kekekalan. Kisah 1 ayat 11 itu diingatkan, saat melihat Tuhan naik ke sorga, kita juga akan melihat Tuhan turun dari sorga. Kuncinya melihat, mendengar. Haleluya. Apa yang kita lihat di hidup ini? Banyak manusia melihat masalah. Kalau ada masalah, jangan lihat masalahnya. Kita lihat pada tujuan akhirnya. Haleluya. Di firman ada semua. Ulangan 8 ayat 16. Semuanya itu nanti untuk kebaikanmu. Itu kita pegang firman. Mata yang bisa melihat kekekalan. Jadi tidak melihat yang kita alami saat ini. Seperti Petrus waktu jalan di atas air. Jangan lihat gelombangnya, jangan lihat ombaknya. Mata harus pandang Yesus. Angin, mungkin ada angin, ada ombak dan lain sebagainya. Airnya biur. Kita lihat Yesus. Haleluya. Pandang Yesus. Jangan sampai hanyut di bawah arus. Sekarang ini suasananya sangat menyedihkan ya. Orang lihat hamba Tuhan brung sampai semua minta dijamah sama hamba Tuhan itu, sampai beken. Hamba Tuhan sekarang jadi YouTuber juga ya. Sudah tidak tahu yang benar yang salah tuh. Jemaat itu seperti orang bingung gitu loh ya. Biur sampai di bandara penuh, sampai di mana-mana penuh ya. Terus bingung kalau sudah bagi berkat orang-orang. Yang betul itu bukan menerima berkat. Yang betul itu harus apa? Menjadi berkat. 1 Korintus 10 ayat 24, mencari keuntungan orang lain. Sekarang ini banyak sekali yang hanyut di bawah arus. Kuncinya adalah Ibrani 2 ayat 1. Lebih memperhatikan apa yang kita dengar. Kalau kita sudah teliti, kita akan tahu. Dengar itu langsung tahu. Ini asli atau enggak itu langsung bisa tahu. Karena kita dekat. Ingat selalu cerita batu giok itu ya. Supaya tahu batu giok itu asli atau enggak. Sudah enggak pakai cara macam-macam. Caranya enggak usah pakai teori macam-macam. Pegang terus yang asli. Saat kita terus pegang yang asli, begitu ada yang palsu, kita langsung tahu. Enggak pakai teori macam-macam. Sulit kalau pakai teori. Giok asli itu warna hijaunya seperti ini, dinginnya seperti ini, bunyinya seperti ini. Ruwet ya, pegang aja. Firman itu pegang terus firman. Saat ada yang tidak cocok sama firman, saat kita terus pegang firman, kita langsung tahu. Makanya lagu kuno apa? Peganglah firman-Nya, terus pegang firman. Haleluya. Ibrani 2 ayat 1 itu diterangkan. Kita itu sudah terima keselamatan yang besar. Kita harus terus memperhatikan apa yang kita dengar, supaya tidak hanyut di bawah arus
Arus itu bahaya sekali loh ya. Seperti yang sekarang ini lagi terus beritanya masuk ya. Ternyata arus itu setelah diselidiki arus di sungai itu bisa membelah batu raksasa. Kekuatan arus itu sampai seperti itu. Kelihatannya sungainya tenang kan, tapi arusnya deras. Jangan coba-coba melawan arus ya. Caranya kita harus pegang firman ya, pegang firman. Jangan merasa kuat, oh kuat kok. Aku pandai berenang kok ya. Haleluya. Pegang firman. Ada orang yang merasa, oh kuat, aku ngerti firman kok ya. Aku kan hamba Tuhan, aku tahu lah. Tapi saat kita tidak pegang firman, hanyut di bawah arus. Semua itu sudah ada. Semua itu ada di firman ya. Telah menerima kelimpahan kasih karunia. 5 kata yang sangat berkuasa. Telah menerima. Tapi hidup kita sering bersungut-sungut. Saat bersungut-sungut itu kita tidak menunjukkan bahwa kita telah menerima. Tidak hanya kasih karunia loh yang kita terima. Apa di situ? Saya tidak akan nambahin, tidak akan ngurangi. Apa di situ? Kelimpahan. Jadi kita tidak hanya menerima kasih karunia. Di situ jelas dikatakan telah menerima kelimpahan kasih karunia. Coba 5 kata ini kita ulangi ya supaya hafal. Cuman 5 kok, gampang kok. Ayo. Telah menerima kelimpahan kasih karunia. All is grace. Ini 5 kata yang sangat berkuasa. Ini kata dari firman, bukan kata karangan dan kata macam-macam yang saya buat sendiri, nulis sendiri, enggak. Ini dari 773 692. Ini 5 kata ini sangat berkuasa. Haleluya. Haleluya. Bahkan masih ada lagi dan. Ini masih ada dan. Anugerah kebenaran, anugerah kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak bisa diusahakan dengan kekuatan diri sendiri. Di sini dikatakan apa? Anugerah. Kalau namanya anugerah itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh tidak layak. Itulah anugerah. Anugerah kebenaran. Haleluya. Jadi jangan biasa ya ngomong, ya maklumlah manusia masih salah ya. Terus ngomong gitulah, kapan tumbuhnya ya. Kita tuh telah menerima kelimpahan kasih karunia. 3K, kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran, inilah yang namanya warisan double. Yesaya 61 ayat 7. Kita itu terima sukacita abadi. Kita menerima warisan 2 kali lipat. Manusia itu kalau membaca kata warisan 2 kali lipat, mikirnya yang cuman sementara. Kalau yang cuman sementara ini rugi. Di dunia ini paling buanter. Kalau zaman sekarang mungkin umur 100 itu sudah panjang ya. Kalau bisa sampai 100 itu sudah panjang. Kita akan segera memasuki kekekalan. Kita harus terus mikir yang kekal. Apa warisan 2 kali lipat? Ya ini, ketemu kan? Jadi Alkitab itu tidak usah dicari dari buku macam-macam. Nanti ayat itu menerangkan ayat. Apa warisan 2 kali lipat yang dimaksud dalam Yesaya 61 ayat 7? Ada di Roma 5 ayat 17. Itu warisan 2 kali lipat. Apa tadi? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Di depannya ada kata telah menerima. Haleluya. Bukan besok-besok, sekarang ini kita sudah menerima. Mungkin sampai berhenti sampai di sini aja kita sudah sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Di situ bukan akan hidup, pasti hidup dan berkuasa. Lah ini warisan 2 kali lipat. Ndak hidup asal hidup ya, ngelondong gitu aja. Bangun pagi, utak nunggu jam tidur lagi, siang nunggu jam tidur, bangun nanti bangun, nunggu tidur malam.
hidupnya cuma muter, mungkin yang kerja ya kerja, terus sama sambat aduh kesele, embongnya macet dan lain sebagainya, penuh persungutan, atau kita terus bersyukur. Haleluya. Mungkin kalau melewati jalan rusak kita pegel, jalannya kok seperti ini macam-macam ya. Tapi apa penuh syukur, terus cari apa misi Tuhan ya. Terakhir waktu cari lokasi ya, mungkin jalannya sangat sulit. Saya kan terus mikir apa tujuan kita itu apa. Ya. Di situ akhirnya kita tanya seorang mas ya, mungkin seperti Mas Yono gini, yang jaga di situ ya. Lah, itu kesempatan cara kita tanya lokasi ini di mana Mas, ndak asal tanya, istilahnya tuh mukanya tuh jangan bencekno gitu loh ya. Jadi muka ini harus memancarkan kasih Kristus. Bagaimana caranya memancarkan kasih Kristus? Terus lihat kasih Kristus, serap firman itu kasih Kristus, kita serap seperti bulan yang menyerap cahaya matahari. Kemudian dalam keadaan gelap, bulan itu memancarkan sinarnya matahari ya. Mungkin tanya ya, saat kita tanya, saya berdoa untuk Mas itu, terus berdoa, saya tunjukkan ini lokasinya, ini yang kita cari. Oh, akhirnya dia menerangkan dengan baik, dan saya langsung keluar ayat Lukas 9:50, Markus 9:40, kita naikkan sebagai doa. Orang yang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Kita tarik dalam pihak keselamatan. Terakhir, makasih ya nak, makasih Mas. Mungkin pertemuan yang singkat, saya belum tentu nanti ketemu Mas itu lagi. Tapi langsung direkam. Mata ini alat rekam yang paling canggih ya. Langsung mata ini rekam. Sekarang sudah keluar ya mata yang jadi kamera. Sebelum itu sebetulnya mata ini sudah kamera ya. Kita rekam, kemudian kita doakan. Terus masih terekam kan? Kita terus doakan. Itu terus tujuan kita. Apa sih tujuan hidup kita ini apa? Apakah hanya mencari kesenangan diri sendiri, memikirkan keinginan diri sendiri, atau kita terus bersyukur, memancarkan rasa syukur? Ndak isinya itu pegel terus saya. Di sini siapa yang isinya sampai sekarang ya? Masih isinya pegel terus ya. Sama hidup itu rasanya pegel gitu loh. Jadi isinya tuh cuman pegel aja. Saya tuh setiap bangun pagi saya sampai bilang sama Bapak Gembala, ini kerasa apa ya? Rasanya tuh damai yang nggak bisa diceritakan. Dan itu bertambah terus. Dengan bertambahnya usia, bukan bertambah mangkel jengkel ya. Mungkin keadaan tubuh, tadi saya banyak saksi sama Brusin sama anak-anak ya. Keadaan tubuh mungkin turun, bisa, sudah tua. Tapi penuh syukur, penuh damai ya. Kita tahu bahwa semuanya ini kita akan terus menuju sampai kepada kekekalan. Haleluya. Nggak isinya sambat terus ya. Di sini siapa yang sampai sekarang isinya sambat terus. Lihat orang lain itu kok enak ya orang itu, masih seperti itu. Itu termasuk bersungut-sungut loh. Kalau lihat orang lain, orang itu kok enak ya, saya kok soro ya. Itu termasuk tidak menghargai kasih karunia. Mari hidup kita ini terus fokus sama kasih karunia. Hidup dan berkuasa, ini warisan 2 kali lipat. Tidak asal hidup, tapi punya kuasa. Perkataan ini kuasa. Jadi perkataan ini terus punya kuasa. Tidak sembarangan ngomong ya. Ucapan itu doa. Haleluya. Mau ngomong segala itu tidak langsung ngomong ya. Saya punya cucu 2 sekarang ini ya, sebentar lagi 3. Mungkin kalau yang besar sedang menang sesuatu perlombaan, kalau lagi ada yang kecil saya tuh jaga jangan sampai ngomong tadi hadiahnya apa. Mungkin suami saya jengkel ya, oh ngomong gitu aja kok salah ya. Saya bilang kalau ada adiknya jangan tanya sama kakaknya tadi hadiahnya apa. Nangkep ya maksud saya ya, nangkep ya. Itu perkataan ini mesti dihati-hati ya. Sampai waktu itu Pak Henry tak senggoli terus ya, waktu Skype tanya tadi dapat hadiah apa, tak senggoli terus. Jangan tanya ya.
Haleluya. Pokoknya ngomong ini harus hati-hati. Mungkin anak kita cerita, tadi tetangga dapat gini ya. Mungkin kalau ada orang tua tanya, kamu enggak dibageni ya? Katanya apa ya? Dia masuk ngomong gitu ya salah sih katanya. Jangan ngomong gitu ya. Jangan ngomong gitu ya. Jangan ngajari anak itu. Justru kita kalau ada tetangga dapat, kita enggak dikasih, mungkin karena tetangga itu ya sungkan ya dapat, dia nanti mungkin belikan sendiri khusus. Jadi kita mikir yang baiknya. Nangkep ya sampai sini maksudnya. Jangan ngajari anak, oh kok medit ya dapat akeh kok enggak dibagi no kita lah itu. Mari kita itu hidup itu terus cocok sama firman. Hati ini penuh syukur, penuh firman, penuh kasih ya. Ngomong itu dipikir dulu. Makanya saya sering bilang apa? Dipikir dulu baru ngomong ya. Itu latihan, terus latihan. Haleluya. Tidak boleh asal ngomong. Makanya firman bilang apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Itu lambat marah juga. Marah itu dalam arti itu tadi. Marah itu dalam arti bersungut-sungut. Bukan kalau kita dedek, bukan ngomong gitu aja kok ngamuk. Itu bukan ngamuk, beda ya. Beda ngamuk sama dedek itu beda. Harus mesti cepat. Dengar itu harus cepat. Kalau denger harus cepat. Tapi kalau ngomong harus lambat. Ngomong gini dampaknya apa? Ya. Haleluya. Haleluya. Dulu saya juga punya anak 2 laki-laki ya. Banyak orang yang keliru ngomong ya, misalnya kok enggak seperti kokonya, misalnya seperti itu ya. Itu perkataan yang sangat jahat dan perkataan yang termasuk membunuh. Tangkap ya maksudnya ya. Membunuh itu enggak hanya membunuh gini aja. Menganiaya itu enggak hanya menganiaya aja, perkataan. Perkataan itu dari mana? Kalau di hati-hati mulai perkataan sudah telat ya. Dari mana? Dari hati. Hati ini kalau isinya firman, terus syukur, kasih Allah. Isinya hati kita apa? Roma 5 ayat 5. Kasih Allah telah dicurahkan, Roh Kudus telah dikaruniakan. Roh Kudus itu apa sih? Rohnya Allah sendiri ada di dalam kita. Jadi setiap nafas kita itu terus punya dampak ya. Bahkan mulai nanti cucu yang ketiga, mulai dari kandungan saya perhatikan, mulai kontrolnya terus diperhatikan, terus berdoa, kita terus melakukan yang orang lain mungkin tidak kelihatan ya, tapi terus kita naikkan doa untuk jemaat. Puji Tuhan, kita terus dengan kasih Allah oleh karena satu orang itu. Jadi oleh karena siapa? Oleh karena Yesus Kristus. Ini yang penting, Yesus Kristus itu firman. Kalau hidup kita terus fokus sama Kristus, sehingga kita disebut Kristen ya. Tapi sekarang banyak orang Kristen yang bingung, tidak seperti Kristus. Seharusnya Kristen itu ya Kristus. Apa itu Kristen? Kristen itu Kristus, bukan agama ya. Tidak bicara tentang agama. Hidupnya Kristus, punya hidupnya Kristus. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Wajib hidup seperti Kristus. Terus belajar, Kristus tuh hidupnya gimana sih? Bahkan belajar rendah hati pun itu dari firman. Ulangan 17 ayat 18, 19, 20, gampang ya. 17 lagi. Haleluya. Raja itu harus membaca firman Allah seumur hidup, disalin, harus disalin firman itu. Saat kita nyalin di kertas, Roh Kudus nulis di hati kita, sehingga kita punya firman Allah yang hidup, tidak hanya teori. Haleluya. Ini sekarang kita masuk nomor 1 ya. Nomor 1, Amazing Grace. All is grace, sekarang Amazing Grace. Tidak bisa diterjemahkan, sebab itu saya tulis Amazing Grace. Amazing Grace. Haleluya. Lagu Amazing Grace mungkin sudah tahu ya, yang ngarang siapa ya? John Newton. Itu orang yang paling jahat. Dia kerjaannya itu jual budak ya.
ngambil orang-orang dari Afrika. Orang-orang itu diikat dengan rantai, dinaikkan kapal. Jadi bayangkan di kapal itu ada muntahan, kotoran dan lain sebagainya, dipepet-pepet di kapal ya. Pokoknya sampai seperti itu, sampai akhirnya dia bertobat. Sebab itu dia mengarang lagu Amazing Grace. Dulu buta, lihat. Haleluya. Amazing Grace. Hanya kasih karunia. Yang menyelamatkan kita itu hanya kasih karunia. 2 Korintus 13 ayat 13, ini doa berkat yang benar. Ini susunannya seperti ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dari kasih karunia inilah kita bisa menerima kasih Allah. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, mendamaikan kita dengan Allah. Baru yang kedua, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Kamu sekalian, persekutuan. Nah ini loh, kata manunggal ini ada di dalam Alkitab. Persekutuan itu tidak hanya persekutuan biasa, manunggal. Jadi satu, manunggal dengan Roh Kudus. Jadi apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita katakan, kita lakukan, itu semua bukan dari diri sendiri. Dia harus tahu, dengar perintah Tuhan. Itu latihan terus ya, latihan. Saya pernah ceritakan, ada orang yang zaman dulu kalau perang, satu orang ditugaskan untuk telinganya ditempelkan ke tanah ya. Dari telinganya ditempelkan ke tanah itu dia akan mendengar musuh yang datang dari jauh. Dia dengar dan dia ingatkan teman-temannya, ini musuh lagi datang ya. Ada lagi yang dengar di rel. Zaman dulu, kalau sekarang sudah canggih ya. Zaman dulu didengar, bisa lihat, bisa dengar kereta api yang datang. Ya. Haleluya. Terus itu kita juga harus satu sama Roh Kudus. Jadi kita bisa dengar Roh Kudus pengen apa, bisa tahu terus. Nggak terus ngomong asal ngomong, kepingin ngomong apa ya ngomong, nggak boleh ya. Saya ini mungkin kelihatannya banyak ngomongnya ya, banyak omong ya. Tapi saya kalau ngomong nggak mau saya ngomong asal ngomong. Mungkin tanya, hanya sekedar tanya lokasi, nggak asal tanya ya. Haleluya. Mari kita terus belajar ya, belajar. Hidup ini belajar sampai kita jadi serupa dengan gambarnya. Pertama sudah diciptakan serupa, tapi tadi kita sudah baca di Roma karena dosa satu orang, dan kita sekarang kembali dibentuk ulang ya. Kita terus belajar. Hidup ini untuk apa sih kita hidup? Untuk terus punya hubungan dengan Tuhan, terus pakai setiap kesempatan untuk membawa semuanya kepada Tuhan. Itu tugas kita. Siapapun yang kita jumpai, jadi dimanapun kita berada, siapapun yang kita jumpai, itu sampai dia mengenal Yesus. Haleluya. Itu kerinduan kita. Yang kedua sekarang wonderful mercy. Grace mercy. Grace-nya itu amazing, mercy-nya itu wonderful. Wonder itu ajaib, indah, wonderful, penuh keajaiban, penuh keindahan, kemurahan, wonderful mercy. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, wonderful mercy ini rahmat. Ini bicara tentang Allah. Tadi amazing grace bicara tentang Tuhan Yesus ya. Itu ada urutannya semua ya, dan ini urutannya sangat indah ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Jadi supaya gampang itu artinya gini, ia, firman Allah itu mengaruniakan segala sesuatu. Sebab itu tadi kita belajar all is grace, semuanya adalah kasih karunia. Nanti nyambung, semua menerangkan.
Jadi tidak usah khawatir ya. Ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, sama Yesus Kristus, sama firman. Haleluya. Dan kalau baca ini, banyak orang yang cuman mikir secara yang berkat jasmani lagi, rugi ya. Saya bilang rugi. Di sini mengaruniakan segala sesuatu itu karunia, kita bisa bersyukur, itu karunia loh ya. Karunia terus bisa merasakan kasih Allah, karunia rohani yang kekal, karunia kekal. Yang lain itu tinggal ngikut, sebab itu Matius 6 ayat 32, 33, 34 itu satu kesatuan. 32 itu bicara tentang pemeliharaan Allah, Matius 6:33 itu bicara tentang pikiran Allah. Sampai Matius 6 ayat 34 itu prinsipnya manusia Allah. Sehari kita lewati bersama Tuhan. Hari ini hari keselamatan. 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 dikatakan, memang kita itu masih hidup di dunia, tapi kita tidak hidup secara duniawi, tidak berjuang secara dunia. Banyak yang salah ya ngomongnya ya. Seolah-olah itu pakai kekuatan sendiri. Ya aku harus kerja, enggak gitu aku makan apa ya. Dan ayat-ayat firman dipakai bukan secara rohani ya. Kita harus kerja, kalau enggak kerja ya jangan makan. Diartikan hanya secara jasmani aja. Itu artinya sebetulnya sangat dalam ya. Apa yang dimaksud bekerja? Kita sudah belajar pray itu apa? Work, worship. Doa itu perang. Doa itu kerja. Doa itu menyembah. Menyembah itu memberikan seluruh hidup kita menyatu. Haleluya. Jadi kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan terus salah ngomong ya. Salah. Banyak orang yang salah. Pikirannya salah, ngomongnya salah, cara berpikirnya salah. Sebab itu Tuhan mengatakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi Tuhan tidak pernah ngajar males. Jelas di 1 Korintus 15 ayat 10. Bekerja lebih keras. Tetapi bukan aku, tetapi kasih karunia Allah bekerja di dalam aku. Jadi terus kita tidak hidup secara biasa. Sampai 1 Korintus 7 ayat 31, hidup tanpa kekhawatiran. Sudah tidak ada khawatir, yakin akan pemeliharaan Allah. Tapi terus rajin masuk dalam pemeliharaan Allah. Haleluya. Ketiga sekarang, grace, mercy, peace. Grace-nya itu amazing, mercy-nya itu wonderful, peace-nya apa? Perfect peace. Tidak hanya peace tapi perfect peace. Haleluya. Ini bahasa aslinya perfect peace ya. Bahasa Indonesia kita lihat Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Bahasa aslinya sejahtera sempurna, perfect peace. Sebab kepadamulah ia percaya. Percaya hanya kepada Tuhan. Tidak percaya dengan usaha-usaha sendiri, harus gini, harus gitu. Itu semua kita pakai untuk rasa syukur. Kita rajin dan lain sebagainya bukan supaya selamat. Karena kita sudah selamat, kita yang mestinya masuk neraka. Tadi dikatakan kan Roma 5:17 kan? Dosa satu orang tadi mempengaruhi semuanya. Kita mestinya masuk neraka, dari kerajaan gelap dipindahkan ke kerajaan terang. Dan itu kita lakukan semua. Kita rajin dan lain sebagainya, ngomong hati-hati dan lain sebagainya, bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat, telah menerima kelimpahan kasih karunia, kita hidup, menjalani hidup dalam anugerah sampai kepada kekekalan. Efesus 2 ayat 7, masuk di Efesus 2 ayat 8, jelas selamat itu bukan karena perbuatan tetapi karena kasih karunia, karena Yesus mati buat kita. Sekarang ini kita peringati, Dia mencurahkan Roh Kudus, Dia naik ke sorga.
Dia mencurahkan Roh Kudus. Kita hidup dalam penyembahan, Dia mencurahkan Roh Kudus. Haleluya. Terus ya, firman kalau kita terus terima, isinya cuma terima kasih Yesus ya. 4. The righteous character, ini yang diperlukan ya. Ini bahasa Indonesianya juga kurang. Penuh dengan buah kebenaran. Di situ bahasa aslinya ada tambahan the righteous character. Karakter kebenaran. Kita sudah terima anugerah kebenaran. Haleluya. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Itu bahasa aslinya bring much praise and glory. Jadi karakter kebenaran itu membawa kemuliaan untuk Allah. Matius 5 ayat 16, kita itu harus berbuat baik sampai orang itu melihat Allah di dalam kita. Contohnya tadi yang paling terakhir saya ketemu Mas di lokasi mangrove itu. Jalannya agak rusak ya. Di situ dia tanya cari apa? Di sini cari apa ya. Nah, saat kita ketemu sama dia, terus kita alirkan kasih Allah. Haleluya. Jadi hidup ini terus ada gunanya. Haleluya. Untuk supaya orang melihat Allah di dalam kita. Matius 5 ayat 16 itu dihafalkan. Matius 5 ayat 16. Kita berbuat baik bukan supaya orang melihat kita ya, sampai orang mengejar-ngejar kita, di mana-mana dikejar orang, sampai ada larangan polisi ya, di tempatnya sendiri dilarang. Sekarang dia keliling ke tempat-tempat lain ya, masuk ke gereja-gereja lain jadi bingungi gitu ya. Puji Tuhan, kita gereja kecil, dia tidak mau masuk di sini ya. Dia tidak milih gereja kecil ya. Puji Tuhan, saya bersyukur ya. Saya bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan itu mengatur dengan sempurna. Kalau kita melakukan semuanya bukan membawa orang kepada kita. Matius 5 ayat 16 membawa mereka kepada Allah. Contohnya saya waktu ketemu Mas itu bukan supaya Mas itu melihat kita. Sampai bagaimana kita berdoa sampai dia melihat Allah di dalam kita. Sampai sini nangkep ya. Nangkep maksudnya ya. Terus kita tuh terus hidup itu dipakai seperti itu. Terus jemaat saya ajari langsung, bahkan sampai anak-anak saya terus terangkan, kamu tuh anaknya Tuhan yang dititipkan ke mama. Jadi saya bertanggung jawab untuk menjaga titipan Tuhan. Haleluya. Habis ya waktunya ya, 5 sekarang. Faith brings joy. Iman membawa sukacita. Jadi kalau orang tidak punya sukacita, itu tandanya orang tidak punya iman. Gampang ya. Faith brings joy. Jadi kalau punya iman isinya duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Dong susah kok ngomong senang Bu Andi. Pakai iman ya. Mungkin sekitar boleh susah, keadaan boleh susah, tapi kita lihat Yesus. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini seluruhnya. Roma 5 ayat 1 sampai 11 itu judulnya itu Faith Brings Joy. Di bahasa Indonesia mungkin judulnya hasil pembenaran ya. Roma 5 ayat 1 sampai 11 judulnya hasil pembenaran. Itu judul aslinya Faith Brings Joy. Iman itu membawa sukacita. Dimulai dengan Roma 5 ayat 1. 6. Pray brings peace. Jadi doa itu membuat damai. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, ini yang kita doakan ya. Engkau pasti menyediakan, bahkan bukan pasti, Engkau telah, pasti dalam arti telah menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab, ini terus diingat, segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Contohnya lagi, masuk contoh supaya gampang ya. Waktu saya menyapa Mas itu, sebetulnya yang nyapa Mas itu siapa? Tuhan sendiri lewat kehidupan saya. Nah, kita mau ndak dipakai buat perpanjangan kasih Allah, perpanjangan kemurahan Allah. 7. Tribulation brings peace. Jadi kalau kita sengsara sekarang brings patience.
Kalau mengalami masalah itu hanya membawa kita jadi orang yang tekun, sabar ya. Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sudah, jalannya ketekunan itu memang kesengsaraan. Kita sudah dikasih karunia, Filipi 1 ayat 29. Kesengsaraan, kenapa Bu Henry masih sengsara? Ya sabar terus, itu membentuk ketekunan, membentuk kesabaran. Hanya dibentuk di dunia ini. Nanti di sorga kita sudah masuk dalam sukacita yang luar biasa. 8. Patience makes perfect ya. Jadi kesabaran, ketekunan itu membuat kita jadi sempurna, terus jalan terus ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Lah ini sempurna. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau masih kerasa kurang terus saja tuh masih kurang bersyukur ya. Kita itu sudah dicukupi. Buktinya kurang gini loh Bu Henry. Kurang kan dari kacamata kita ya. Kita harus bisa lihat dari kacamatanya Tuhan, dari caranya Tuhan. 9. Strength of character, sampai kita jadi orang yang punya tahan uji. Karakter yang kuat. Roma 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, tahan uji ini strength of character. Karakter yang kuat itu tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, sehingga kita punya pengharapan mulia. Haleluya. Nanti kalau sudah masuk YouTube-nya, mungkin kalau ada yang mau ngulang, nanti saya bagikan juga catatannya ya. All is Grace, nanti juga ada perjamuan suci di YouTube. Sementara masih belum bisa di sini karena kita masih dilarang buka masker ya untuk di ruangan. Haleluya. Dan waktunya juga dibatasi. Jadi kita terus bersatu dalam doa. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Allah ya, tentang kasih karunia yang sudah Tuhan berikan semua ya. Haleluya. Tinggal kita bagaimana merespon kita masing-masing ya. Mari kita tingkatkan selagi masih ada kesempatan, kekuatan, kesehatan ya. Kita meningkat terus, haleluya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan ya. Roh Kudus sudah dicurahkan ya, kita terima. Bahkan Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan kita ya, kita pelihara ya, kita senangkan dengan taat firman Allah. Dan nanti Tuhan akan menopang kita ya. Apa yang kita lakukan, Tuhan nanti yang bekerja. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi kalau kita mau, Tuhan yang memberikan kemampuan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah yang Engkau berikan kepada kami, kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan kami juga sudah menerima berkat firman Allah yang mengingatkan kami, yang mendidik, menegur, mengajar kami, supaya kami senantiasa menghargai kasih karunia-Mu lebih lagi Tuhan. Tidak menyia-nyiakan, tetapi kami mau pakai Tuhan. Kami mau hidup dengan iman kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus mengingatkan kami kembali saat kami, haleluya, menghadapi sesuatu masalah, persoalan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam mengambil keputusan. Roh Kudus terus mengingatkan kami supaya kami terus hidup dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan juga sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Tuhan, biarlah kami di mana-mana, haleluya, kami tetap menjadi sinar Kristus, haleluya, menjadi garam yang asin. Dan haleluya, kami boleh terus dipakai Tuhan untuk memberitakan
keajaiban Tuhan, memberitakan kebesaran Tuhan yang sudah kami alami, kami boleh bagikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, haleluya, menyertai kita di mana saja, kapan saja, khususnya dalam menghadapi situasi yang kurang enak, kurang menyenangkan. Tuhan Roh Kudus terus memelihara kami, menguatkan, menghibur kami, menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Dan segala korban-korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, Engkau yang membalas, memberkati berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Perjamuan kudus saudara bisa mengikuti sebentar sore lewat YouTube. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan memperingati pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Kita saat ini akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami bisa beribadah kembali untuk memuji nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, serta menerima berkat firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami semua oleh darah-Mu, sehingga Tuhan, perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat secara jasmani dan rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari saudaraku, kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-pecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, sehingga haleluya kami boleh terus menyatu di dalam Engkau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Amin.